Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya kita membuat suara voiceover atau suara penyiar yang mana suaranya itu berkualitas. Walaupun kita membuatnya bukan menggunakan suara asli, melainkan menggunakan suara dari robot yang ada di internet. Mungkin teman-teman pernah mendengar suara dari robot Google itu seperti apa yang ada di Google Maps ketika kita sedang berjalan kemudian mencari suatu arah. Nah, yang memberikan sebuah arahan bagaimana kita mau belok, bagaimana kita mau melangkah, mau jalan kemana, itu nanti biasanya kita diatur oleh sebuah suara. Nah, itu namanya suara dari Google. Nah, bagaimana kita menggunakan sistem dari aplikasi sejenis suara Google, akan tetapi akan kita olah menjadi suara yang bisa enak didengar telinga, sehingga terlihat natural ketika kita mendengarnya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa bunyikan lonceng juga untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel kami. Oke, di sini kita persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Jadi tidak semua aplikasi yang di situ menggunakan teknologi text to speech atau teks menjadi suara audio itu bisa di-download secara gratis. Biasanya rata-rata harus berlangganan, minimal langganan seminggu atau sebulan atau setahun. Nah, di sini akan membedah bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan teknologi ini dan kita dapat mendownloadnya secara gratis. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Silahkan disimak videonya. Oke, pertama-tama yang perlu teman-teman siapkan yaitu yang pertama, teman-teman harus menginstal aplikasi yang bernama Audacity. Nah, aplikasi Audacity ini adalah salah satu aplikasi perekam suara yang mana ketika teman-teman menggunakan ini bisa merekam suara dari internal komputer. Dalam artian nanti ketika kita menggunakan beberapa situs untuk membuat teks menjadi suara yang tidak bisa di-download, akan kita konversikan suaranya menjadi langsung masuk ke rekaman Audacity ini. Jadi kita tidak kalah akal untuk bisa mengabadikan suara yang sudah kita buat pada aplikasi itu. Nah, kita bisa mendownloadnya di internet, ketik aja Audacity gitu ya. Nah, kita bisa mendownloadnya di internet, tinggal mengetikkan dengan kata kunci Audacity. Nah, di sini saya menggunakan Audacity yang versi 3.0.3. Teman-teman bisa menggunakan versi yang sama atau mungkin teman-teman lebih suka menggunakan versi yang terbaru atau bahkan mungkin ada yang suka menggunakan versi Audacity lama. Misal suka versi 1.4 atau 2.2, terserah. Teman-teman sesuka selera teman-teman mau menggunakan yang versi berapa. Kalau saya menggunakan versi yang 3.0.3. Nah, setelah itu teman-teman membuka aplikasi Audacity-nya. Jadi gambarnya itu kayak earphone yang gede gitu kan. Ada gelombang suara di sini di tengahnya. Nah, ketika dibuka tampilannya seperti ini. Nah, pada tampilan seperti ini kita akan men-setting bagaimana Audacity ini biar bisa merekam suara yang dihasilkan dari internal komputer, jadi tidak terganggu oleh suara yang dari luar. Bagaimana caranya? Teman-teman pilih pada menu bagian kiri atas ini, di bawahnya fitur menu bar, di bawahnya ada opsi play, stop, pause. Nah, di bawahnya ada pilihan seperti ini. Teman-teman ada 3 pilihan biasanya. Teman-teman akan dihadapkan kepada 3 pilihan. Nah, teman-teman pilih yang bagian Windows Wasapi. Nah, untuk yang MMA biasanya digunakan untuk yang live menggunakan earphone, jadi pakai mic yang dari eksternal. Nah, untuk yang internal menggunakan fitur yang Windows Wasapi.
setelah itu teman-teman untuk channel inputnya teman-teman atur sendiri di sini. Biasanya nanti teman-teman tes dulu ketika menggunakan yang digital audio, kok di sini direkam nggak bisa gitu kan, macet kan. Terus kemudian teman-teman stop aja, lalu pindah yang satunya, yang bawah. Nah, lalu dites ketika untuk merekam ternyata bisa. Nah, karena ini tidak ada suara internal yang masuk, jadinya suaranya kosong, nggak ada gelombang sama sekali. Nanti kita bedakan ketika kita sedang merekam. Oke, kita stop, dan yang ini kita delete. Caranya gimana cara delete-nya? Ctrl A, kemudian delete. Oke, sudah terhapus. Nah, selanjutnya untuk bagian yang lain saya kira biarkan default aja, karena yang namanya merekam itu yang terpenting adalah pada bagian mic-nya ya, pada bagian mikrofon, yaitu inputnya. Kalau untuk output saya rasa nggak begitu penting, itu nanti ketika preview. Oke, selanjutnya setelah pada bagian ini sudah, kita persiapkan terlebih dahulu situs-situs yang akan kita gunakan untuk text to speech atau mengubah teks menjadi suara audio. Nah, sebelum langkah ke sana, kita langsung mulai rekam aja dari sekarang ya. Nanti tinggal kita edit ketika yang butuh dan kurang butuh gitu ya. Kita mulai rekam dari sekarang dengan cara menekan tombol record pada bagian layar ini yang warna merah bulat. Klik aja. Nah, dia merekam secara otomatis. Jadi nanti ketika kita praktek, kemudian mencoba mempreview suara, otomatis suara tadi terekam ke sini. Jadi nanti tinggal edit aja. Editnya lebih enak. Oke, langsung saja. Kita ke beberapa situs penyedia text to speech-nya. Kita masuk ke aplikasi Google Chrome. Sebelum masuk ke aplikasi, kita nyari artikel dulu ya. Misal kita masuk ke sinopsis ya. Sinopsis cerita film. Sinopsis cerita film. Nah, di sini teman-teman nanti akan mendapatkan beberapa pilihan cerita. Nah, kumpulan berita seputar sinopsis berita harian, sinopsis film. Nah, kita contohkan satu sinopsis ya dari CNN Indonesia. Nah, di sini ini teks atau video ya? Coba. Mungkin kita ganti dengan cerita kancil gitu ya. Misal cerita kancil gitu aja biar mudah ya. Biar mudah kita masuk ke cerita kancil. Nah, di sini kita pilih dongeng anak, kemudian kisah si kancil dan siput. Oke, sambil menunggu kita persiapkan. Jadi nanti kita akan menggunakan 3 aplikasi text to speech. Yang pertama yaitu ada tts.prosa.ai. Nah, ini ada versi berbayarnya, cuman nanti kita nggak akan berlangganan di sini. Kita akan menggunakan yang versi gratis, yaitu menggunakan fitur preview. Dan kita akan merekamnya, kemudian nanti kita akan mendapatkan suara yang kita inginkan. Nah, pada aplikasi tts.prosa.ai ini kita diberikan sajian 3 suara. Yang pertama ada suaranya si Dimas, laki-laki, kemudian ada suara si Ocha, kemudian yang terbaru ada suaranya si Dini. Nah, kita nanti bisa praktekkan satu dulu. Kita coba nanti yang suaranya si Dimas. Kemudian untuk gaya bicaranya kita pilih yang ekspresif ya. Jadi penuh ekspresi. Untuk suara yang lain seperti Ocha dan Dini ini tidak menyediakan suara yang ekspresif, semuanya natural. Hanya si Dimas yang punya suara ekspresif. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita sudah dapat bahan ini. Sambil menunggu ini, kita cek dulu untuk yang selanjutnya. Setelah si Dimas ini sudah ready, kita copy artikelnya ya. Ini banyak iklan. Setelah itu
kita copy satu cerita. Nah, ini kita copy segini aja. Kita copy, kemudian kita tempel pada dashboard atau pada kolom teks yang tersedia pada ttsprosa.ai. Kita paste, karena ini maksimal 180 huruf. Ini kita mengkopinya sebanyak 250 huruf. Jadi kita harus benar-benar pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kita hapus bagian. Kita hapus mulai dari ini, coba kita hapus. Nah, ternyata masih kurang. Ini kita hapus gini lagi. Nah, udah cukup ya, di bawah pohon gitu. Kita coba previewnya sekarang. Ditunggu ya sebentar, kemudian dia akan keluar seperti ini. Terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik di dalam hutan, yaitu adalah si kancil. Pada hari itu kancil sedang bersantai di bawah pohon. Sorry untuk volume tadi saya kecilin ya, ini saya gedein dulu. Untuk volumenya saya gedein biar maksimal. Oke, kita play lagi. Di suatu hari yang cerah terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik di dalam hutan, yaitu adalah si kancil. Pada hari itu kancil sedang bersantai di bawah pohon. Jadi suaranya benar-benar penuh ekspresi ya. Kita lanjutkan ke preview selanjutnya biar maksimal saya tunjukkan sekalian. Kita play. Jika sudah, kita coba play. Di suatu hari yang cerah terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik di dalam hutan, yaitu adalah si kancil. Pada hari itu, kancil sedang bersantai di bawah pohon. Nah, suaranya sedikit berbeda ya. Untuk yang si Dimas ketika menggunakan penuh ekspresi, dia memang penuh ekspresi bicaranya. Nah, ketika menggunakan gaya bahasa yang di situ formal, dia lebih santai gitu kan. Selanjutnya, kita gunakan yang pada bagian Ocha. Nah, si Ocha kita pilih putar suara, kemudian kita tunggu sekitar 5 detik lah. Kita play. Di suatu hari yang cerah terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik di dalam hutan, yaitu adalah si kancil. Pada hari itu, kancil sedang bersantai di bawah pohon. Nah, preview suaranya seperti itu. Jadi nanti ketika ada intonasi yang menjanggal, teman-teman tinggal atur bagian titik komanya ya. Jadi tidak otomatis dimakan mentah-mentah gitu kan. Jadi titik komanya nanti kalau suaranya masih kurang pas, kurang enak didengar, tinggal diatur titik komanya. Selanjutnya suara yang ketiga, kita putar suaranya. Tadi kita kasih waktu 5 detik, ternyata masih kurang prosesnya. Dia mungkin sekitar 8 detik lah. Oke, mungkin ini sudah ready. Nah, kita play. Di suatu hari yang cerah, terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik di dalam hutan, yaitu adalah si kancil. Pada hari itu, kancil sedang bersantai di bawah pohon. Nah, untuk suara yang ketiga ini memang lebih natural ya, lebih enak kalau untuk konten cerita. Nah, nanti teman-teman tinggal dimainkan aja kira-kira seperti apa gitu kan. Nah, inilah tampilan dari ketiga fitur text to speech ini. Nah, teman-teman nanti bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di sini kalau teman-teman pengen berlangganan silahkan, tapi saran saya untuk menghemat budget atau menghemat keuangan, mending menggunakan teknik rekam menggunakan Audacity, karena kita juga edit teksnya itu per baris kata biasanya, per baris kalimat, tidak langsung satu paragraf. Jadi lebih terkontrol dan natural. Nanti ketika teman-teman pengen menggunakannya, teman-teman tinggal menggunakan fitur yang tersedia pada Audacity untuk memotong, kemudian mendekatkan jarak antara teks A dengan teks yang selanjutnya, teks yang satu dengan yang lain nanti didekatkan menggunakan aplikasi Audacity itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada 3 aplikasi suara yang teman-teman bisa manfaatkan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe
channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.